sembah dan puji Dia, 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 sembah dan puji, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja.
Salam sejahtera, kekasih Tuhan. Sangat berbahagia kita bisa bersama-sama hari ini untuk belajar firman Tuhan di minggu menjelang Natal. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya kasih karunia Tuhan yang akan menyertai saya dan saudara terus berlangsung, terus bertambah, dan semakin dari kemuliaan kepada kemuliaan, Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Saya memberi judul hari ini firman Tuhan yaitu hati dan kisah terbaik saat Natal. Saudara, di setiap peristiwa, apalagi yang penting, maka selalu ada tokoh-tokoh yang mewarnai, yang terlibat di dalam peristiwa penting, dalam sebuah kejadian yang luar biasa tersebut. Kalau di film-film ada pemeran utama pria, pemeran utama wanita, pemeran pembantu, mereka mengerjakan bagian-bagian dari peran mereka yang mempengaruhi satu peristiwa yang penting. Dari tokoh-tokoh tersebut kita bisa menemukan benang merah istilahnya, yaitu suatu perjalanan yang saling berhubungan dan menciptakan makna. Benang merah itu sebuah kisah, sebuah line, sebuah garis yang membentuk satu dukungan untuk sebuah peristiwa yang bermakna, yang penting itu bisa terjadi. Nah, sama dengan benang merah dalam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita, dalam sejarah, dalam apapun itu juga, maka di saat peristiwa Natal yang berfokus sebenarnya kepada kelahiran Sang Juru Selamat sendiri, maka dari sekian banyak tokoh yang terlibat dan memberi makna, akan ada beberapa tokoh serta kejadian yang hari ini saya pun menjadi murid dalam pengajaran yang saya sampaikan. Hari ini kita akan dalami, hari ini kita akan pelajari. Dan saya yakin Alkitab itu bukan hanya logos tertulis, tetapi Alkitab adalah firman rema. Di setiap ayat-ayat yang mati itu akan ada permata yang tersembunyi, yang Roh Kudus akan bekerja buat saya dan saudara yang bersama-sama beribadah hari ini. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan anugerah, mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan di masa raya Natal ini. Peristiwa dan tokoh yang akan berbicara, yang kita akan pelajari itu untuk membangun iman, membangun kepercayaan sepenuh kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Saya rindu, jangan sampai saya dan saudara kehilangan makna sesungguhnya dan kuasa yang besar dari Natal. Tidak ada salahnya kita mempersiapkan perlengkapan, pernak-pernik, aksesoris, bahkan mungkin mempersiapkan jamuan-jamuan khusus seperti itu. Tetapi doa saya di Natal 2023, mari kita tidak kehilangan makna bahwa fokus sentral dari kisah Natal yaitu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Saya menyarankan saudara untuk ikut khotbah dari ibadah minggu kemarin. Bagaimana kita perlu menyediakan hati kita untuk Sang Juru Selamat itu bisa lahir di dalam hati kita masing-masing. Nah, tokoh sentral atau tokoh yang terlibat di dalam benang merah dan kita perlu pelajari hati dan kisahnya yang begitu luar biasa saat Natal yaitu Maria. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ada kata kasih karunia, anugerah, grace yang disampaikan berulang kepada Maria. Kadang kita berpikir bahwa kalau orang mendapat kasih karunia, maka itu sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang indah. Itu salah satu bagian. Tetapi dalam hal ini kisah Maria, dia mendapat kasih karunia yaitu untuk mengemban tugas terlibat dalam rencana kelahiran Sang Juru Selamat. Maria
menyediakan dirinya. Beberapa hal penting yang kita perlu pelajari dari kisah tentang Maria. Maria merupakan gambaran seseorang yang merelakan untuk menderita supaya lahir karya keselamatan bagi banyak orang. Maria diberi karunia dan Tuhan menyertai. Tapi justru Maria mengalami sebuah penderitaan, sebuah kesulitan, sebuah problem kalau saya boleh katakan. Yang akan terjadi karena maksud dan rencana Tuhan. Yaitu melalui rahimnya lahir Sang Juru Selamat. Saudara yang kekasih, di zaman itu, di budaya zaman itu, maka hukum Taurat akan menjatuhkan, ya, di zaman itu hukuman untuk Maria berdasarkan hukum Taurat adalah dilempari batu sampai mati karena dianggap berzina, apalagi hamil di luar nikah. Tapi tahukah saudara bahwa justru setelah ketaatan Maria di tengah penderitaan ada karya keselamatan yang terjadi. Katakan sama-sama, karya keselamatan. Yes, karya keselamatan. Saudara, catat di catatan saudara, tiap penderitaan bisa mengerjakan dua reaksi. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, secara pribadi ada kabar duka dari sahabat, dari orang yang begitu punya pengaruh dalam pelayanan kami. Dan itu penderitaan, itu kesulitan di tengah-tengah masa menjelang Natal. Saya mau katakan tiap penderitaan itu bisa mengerjakan dua impact atau dua reaksi. Yang pertama bitter, pahit, gelap, atau better, untuk kebaikan, untuk sesuatu rencana Allah yang besar. Bitter atau pahit akan terus kita alami waktu kita fokus kepada diri sendiri dan bukan fokus kepada rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Better atau kebaikan akan terjadi pada waktu kita fokus pada rencana Tuhan dan fokus supaya orang lain mengalami Tuhan. Fokus kepada rencana Allah digenapi lewat kesulitan, penderitaan, masalah. Tahukah saudara bahwa di balik penderitaan kehidupan yang kita alami, ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat, baik untuk diri kita pribadi, tetapi yang paling penting sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu dipakai untuk melayani orang lain supaya mengalami Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan. Amin. Di semua ketidaksempurnaan mungkin yang terjadi dalam menjelang masa raya Natal, justru kita bisa dipakai Tuhan lewat peristiwa, lewat masalah, kesulitan, supaya orang lain mengalami Tuhan. Itu poin penting yang Maria kerjakan lewat hidupnya. Tokoh atau hati yang indah yang membangun kisah Natal. Yang kedua yaitu Yusuf. Mari kita baca Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-24. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata, kata ternyata itu sesuatu yang surprise, begitu saudara ya. Saya sarankan kita membaca ayat demi ayat. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya bukan karena pembuahan sperma dan sel telur. 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dikatakan di situ, waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata gitu, surprise. Dia sudah mengandung, sudah hamil. Tapi bukan karena proses hubungan suami istri. Ayat Alkitab yang menjamin itu. Tentunya itu terjadi hanya di Alkitab, saudara. Sedikit intermezzo, itu tidak bisa kita mengatakan itu. Kalau nanti ada orang terjadi, oh ini karena Roh Kudus. Wah, itu sesuatu yang kita harus selidiki. Ya, amin, saudara. Tetapi waktu itu Roh Kudus bekerja.
Dan Yusuf orang yang tulus hatinya. Dia memilih untuk tidak menghancurkan nama baik atau mencemarkan nama baik dari istrinya. Oleh sebab itu malaikat Tuhan punya agenda khusus kepada Yusuf. Untuk Yusuf tidak mengambil keputusan yang salah. Untuk Yusuf taat kepada apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kita taat karena kita mendapatkan, mengalami kasih karunia. Beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu taat supaya dapat keselamatan. Taat supaya kita dapat kasih karunia. Taat supaya diberkati. Taat karena takut kutuk, mau berkat. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita taat karena kita terlebih dahulu diterima oleh Tuhan. Ketaatan kita lahir karena kecintaan. Ketaatan kita absolut lahir karena pengabdian kepada Tuhan. Yusuf taat untuk melakukan, mengerjakan, bertindak dengan benar. Amin, saudara. Saudara, bagaimana saya dan saudara pada waktu mengambil keputusan atau bertindak di masa-masa yang sulit. Atau bahkan itu hal-hal yang merugikan, yang melukai, yang menyakiti kehidupan kita pribadi. Apakah kita bertindak tetap taat kepada kebenaran? Nah, Yusuf, poin pertama yang kita perlu pelajari dari Yusuf. Yusuf tidak menganggap penderitaannya sebagai sebuah kerugian. Yusuf merupakan salah satu pihak yang sangat dirugikan dan dipermalukan dalam kasus kehamilan Maria. Setuju saudara? Tetapi apa yang Yusuf kerjakan? Bahkan Yusuf melindungi supaya Maria tidak dipermalukan di depan umum dengan catatan hukuman, dirajam, dilempar batu sampai mati. Satu hal penting yang menjadi catatan bagi saya dan saudara di dalam kisah Natal ini. Satu hal yang penting yang saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, masalah. Saudara, jangan lagi mengambil tindakan salah yang justru akan lebih menghancurkan. Jangan mengatasi masalah dengan masalah baru. Jangan mengambil tindakan untuk mengatasi kesulitan dengan mengambil tindakan menghasilkan kesulitan yang baru. Saudara, saat kita tidak mau rugi, tidak mau terluka, tidak mau mengalami kesulitan di dalam pernikahan, di dalam membangun hubungan, di dalam pelayanan, mungkin di dalam pengelolaan keuangan, maka pasti ada rencana Tuhan dan proses promosi dalam hidup yang tidak terjadi. Ada amin, saudara? Waktu kita memilih rela untuk rugi, rela untuk sakit, rela untuk menanggung hal-hal yang gak mudah, supaya rencana Allah tergenapi dalam pernikahan, dalam hubungan, dalam pelayanan. Waktu kita harus mengatur keuangan, maka pasti ada rencana Tuhan dan proses promosi dalam hidup yang akan terjadi. Kebalikannya kalau kita tidak mau rugi, tidak mau berkorban, maka semua proses promosi dan rencana Tuhan tidak bisa terjadi. Saudara, maukah kita dengan kesadaran rela menerima kerugian dalam tanda kutip, supaya ada rencana Tuhan bisa dikerjakan dalam kehidupan seseorang? Salah satu hamba Tuhan yang saya sangat respect, saudara, mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak mau rugi, maka surga yang akan dirugikan. Para orang tua, para suami, istri, hamba-hamba Tuhan, engkau yang ada di dunia sekuler, mungkin selama tahun 2023 ada kerugian-kerugian, bukan hanya materi, selain materi, tapi kerugian dalam hati, dalam perasaan, dalam tekanan yang begitu melukai, yang kita rela harus ambil. Percayalah, rencana Tuhan digenapi, promosi Tuhan akan dikerjakan dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Yusuf memilih untuk rela rugi, rela mengalami suasana situasi yang tidak mudah. Bahkan kita tahu Yusuf punya resiko-resiko tertentu di dalam ketaatannya untuk mengambil Maria tetap menjadi istrinya. Saudara yang saya kasihi, apa yang saya dan saudara harus ambil? Di bagian pertama saya katakan bitter or better.
Di bagian kedua saya garis bawahi itu. Apakah saya dan saudara tidak menganggap suatu penderitaan, suatu kesulitan yang bukan karena dosa, tapi karena memikul rencana Tuhan. Kita tidak menganggap itu semua sebagai sebuah kerugian, tapi kita menganggap itu sebuah jalan untuk rencana Allah digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara, kisah atau tokoh di dalam kisah Natal yang luar biasa itu adalah rombongan orang Majus. Matius 2 ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, orang Majus itu menunjukkan perubahan hidup. Ya, poin yang berikutnya yang kita perlu teladani, yang berharga dari kisah Natal tentang orang Majus. Orang Majus itu menunjukkan perubahan hidup dan titik awal hidup mereka untuk menyembah Yesus. Dari dokumen-dokumen atau dari kisah-kisah sejarah, saudara, kita tahu bahwa titik bintang itu berhenti. Itu diyakini oleh banyak ahli astronomi dan astrologi mulai zaman dahulu, yaitu adalah titik awal dari perhitungan sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Itu adalah titik kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana perubahan drastis dari kehidupan dan waktu di dunia ini karena berawal dari berhentinya bintang itu di atas tempat anak itu dikatakan berada. Pada waktu orang Majus menemukan Yesus, maka Yesus bukan bayi lagi, dia sudah menjadi anak. Dia bukan infant, ya, tapi dia anak. Orang-orang Majus, saudara, menurut penelitian dan bukti sejarah, merupakan komunitas orang-orang pandai, orang-orang berilmu. Mereka bukan orang-orang sembarangan seperti itu. Seperti ahli astronomi dan ahli astrologi, ahli perbintangan, ahli tata letak bintang-bintang, saudara, untuk dipelajari. Sampai hari ini pun untuk katakanlah nelayan tradisional, mereka sangat memperhatikan bintang, posisi bintang dan katakanlah langit segala macam untuk menentukan cuaca, untuk menentukan musim tanam seperti itu. Dan mereka adalah orang yang ahli, mereka tahu persis apa yang terjadi. Yang kedua, orang Majus bicara soal ketaatan untuk dituntun oleh bintang timur yang terang itu. Saudara, Natal bicara tentang ketaatan kembali terhadap tuntunan untuk menemukan Sang Juru Selamat. Natal adalah waktu di mana kita kembali menempatkan diri kita untuk mau dituntun oleh Tuhan. Nah, sedangkan saudara, besar kemungkinan orang Majus itu datang dari timur dikatakan. Jadi besar kemungkinan mereka bukan berawal dari orang yang menyembah Tuhan. Ya, bukan orang yang hidup dan taat kepada hukum Taurat, berawal seperti itu. Bahkan dalam kisah-kisah selanjutnya, orang Majus ini dicatat di dalam pergerakan atau kejadian-kejadian heroik di dalam kisah-kisah bangsa Israel selanjutnya. Mereka adalah orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan seperti itu, bukan hanya di kisah Natal. Sedangkan saudara, Herodes itu menggambarkan pribadi yang tahu. Dan dia kenal Yesus itu adalah juru selamat. Herodes menggambarkan pribadi yang tahu dan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Tetapi tidak ada perubahan apapun di titik kelahiran Tuhan Yesus pun. Beda dengan orang Majus. Dia sengaja mencari dan dia mengalami perubahan hidup. Herodes dia tahu bahkan ada di lokasi di mana Yesus ada. Tetapi dia tidak mengalami perubahan hidup.
Natal bicara bukan hanya perubahan perhitungan tahun, tetapi Natal berbicara tentang perubahan hidup. Katakan sama-sama perubahan hidup. Ada intervensi ilahi yang bekerja bagi saya dan saudara. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah perbedaan dan perubahan drastis dalam hidup kita di titik setelah kita berjumpa, hidup di dalam Kristus? Berapa banyak khotbah Natal saya dan saudara sudah dengar? Berapa banyak ibadah-ibadah perayaan Natal yang saya dan saudara sudah ikuti? Tetapi pertanyaan saya pagi hari ini, siang hari atau malam hari, kapanpun engkau beribadah bersama-sama, seberapa besar perubahan dalam hidup saya dan saudara di dalam masa Natal? Tidak peduli berapa banyak khotbah yang kita sudah dengar, tidak peduli berapa banyak perayaan Natal yang kita sudah ikuti dan hadiri, berapa banyak lilin yang kita sudah nyalakan. Tetapi yang nomor satu, saudara, adalah perubahan hidup dari fokus kepada diri sendiri, tetapi kemudian berubah fokus kepada ketaatan kepada Tuhan dan membawa hidup kita mengalami Kristus, dan kemudian hidup kita dipakai Tuhan untuk orang lain mengalami Kristus lewat hidup saya dan saudara. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Lewat pesan Natal singkat yang saya sampaikan hari ini, kiranya Roh Kudus mengetuk hati engkau. Roh Kudus menjamah hatimu dimanapun engkau ada. Saya kacau, saya mengalami kerugian, saya mengalami masalah. Jalan saya tidak jelas, jalan hidup saya buntu. Ke depan di 2024 apa yang terjadi? Apa yang harus saya kerjakan? Dari kisah hati yang luar biasa, dari kisah Natal yang kita pelajari hari ini, saudara. Kita belajar bahwa ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang menghimbau kita, yang membawa kita untuk memahami bahwa ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Ada hati dan kisah yang terbaik saat Natal pertama terjadi. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah engkau. Mungkin kau sedang seperti Maria yang merelakan dirinya untuk rencana Allah bisa digenapi. Mungkin kau sedang seperti Yusuf mengalami sebuah kesulitan dan tantangan bukan karena saudara harus melindungi, karena saudara harus mengerjakan rencana Tuhan demi banyak orang, demi keluarga, demi orang lain. Dan engkau harus mengambil tanggung jawab itu. Atau mungkin engkau sedang pada posisi seperti orang Majus. Hatimu tertuju kepada Kristus, tapi engkau butuh tuntunan, engkau butuh arahan untuk masa-masa di tahun yang akan datang. Saudara, mungkin bagi sebagian orang tahun 2023, atau bahkan mungkin bagi kita semua termasuk saya, ada tahun yang tidak mudah. Tapi percayalah, selama kita melihat bintang terang yang menuntun hidup saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus, fokus dari Natal, maka kasih karunia Tuhan menyertai saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ambil waktu sesaat. Izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah saya dan saudara, menyembah Dia. Natal terjadi, kelahiran Yesus terjadi, semua peristiwa dan tokoh-tokoh diizinkan terlibat. Karena we are the reason. Saya dan saudara adalah alasan, tokoh sentral dari kisah Natal. Peristiwa Natal yang kita pelajari, tokoh-tokoh yang kita pelajari, itu tidak sempurna. Ibrani tuliskan bahwa saya dan saudara adalah penyempurna kisah perjalanan karya keselamatan Kristus. Karena we are the reason. Kitalah sebabnya kisah Natal itu bisa terjadi. Saudara, kita taat karena Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu accepted menerima saya dan saudara. Tidak ada alasan untuk kau terluka, tidak ada alasan untuk kau bitter dalam menghadapi kesudahan penderitaan atau apapun itu. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
di masa raya Natal ini Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Kalau hari ini, saat ini ada mereka-mereka yang sedang membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan. Dimanapun kami ada, kiranya turun kuasa mujizat-Mu terjadi atas hidup mereka. Isu kesehatan mental mungkin yang sedang terjadi, Engkau penasehat ajaib kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk bekerja, sembuh dan berkarya bagi rencana-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami, kota di mana kami ada. Kiranya turun berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Di masa-masa menjelang tahun 2024, biar bangsa kami, rakyat bangsa kami dilindungi oleh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja lokal di mana kami digembalakan, khususnya bagi GBI Arauna, berdoa bagi Bapak Gembala, seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai tahun 2023, di tahun 2024 Tuhan menyertai dengan cara yang lebih dahsyat dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu di masa raya Natal ini, menjadi alat orang lain mengalami Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang ragu-ragu Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara khusus saat ini. Saudara kekasih, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua percaya katakan, amin. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. My reason to live.